ada dasar keilmuan ya. Yang pertama ada dasar keilmuan, praktik profesi, dan substansi profesi. Ketiganya ini tidak boleh untuk terpisahkan gitu ya. Satuan yang memang harus menyatu gitu ya. Dari mana komponen keilmuan gitu ya. Karena komponen keilmuan itu bagaimana kita mengetahui wawasan, pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap atau WPKNS ya, yaitu bagaimana landasan tadi ya, landasan fundamental. Oh, menjadi seorang konselor itu kita harus mempelajari keilmuannya terlebih dahulu gitu ya. Dan selanjutnya dari substansi profesi ya, memberikan modal menjadi fokus bagaimana sarana operasional, manajemen, kode etik, terus landasan praktik gitu ya. Dan komponen praktik. Nah, komponen praktik itu adalah bagaimana tingkatan kita mempraktekkannya dari kedua hal itu, dari dasar keilmuan dan substansi, untuk menunjang dari praktek profesi itu sendiri. Nah, hal ini menjadi juga acuan sendiri ya, menjadi acuan di PPK. Setahu saya itu menjadi acuan bagaimana dasar keilmuan memang harus kuat dan harus up-to-date, ibaratnya belajar terus ya, substansi profesinya, terus praktek yang praktek yang dilakukan seperti itu ya, untuk mencapai profesional. Nah, selanjutnya berkaitan dengan program pendidikan profesi konselor ya. Ini idealnya seperti itu ya. Idealnya ketika menjadi S1 ya, S1 BK itu ada PPK, karena sesuai dengan standar itu ya, harus seseorang yang dikatakan konselor itu kan menempuh pendidikan profesi konselor ataupun pendidikan profesi gitu ya. Walaupun kita ada PPK dan PPG itu. Nah, selanjutnya yang mungkin banyak sekali ditanyakan, atau yang mungkin teman-teman menanyakan, apakah PPK ini mungkin ini ya, saya slide selanjutnya ya. Jadi S1 itu tentu ya dari mana saja, jalur jurusan mana saja bisa ya, walaupun juga lebih condong ke sosum ya kalau salah ya. Nah, terus kalau untuk program S1 itu untuk program PPK itu nantinya tamatan program S1 itu bisa untuk lanjut PPK. Terus lulusan PPK itu nanti akan mendapatkan gelar Kons di bawah di belakang ya, SPD Kons seperti itu ya. Terus untuk tamatan sarjana S2, S3 apakah bisa untuk lanjut PPK? Oh, sangat bisa ya. Malah idealnya sebelum S2, S3 mungkin PPK terlebih dahulu, baru S2 ataupun S3. Tapi yang menjadi harus garis bawahi, yang bisa melanjutkan ke pendidikan profesi konselor itu lulusan BK. Jadi sampai saat ini pun kemarin saya sempat tanya pada ini ya dosen, dan beliau juga di IKI dan Apin juga, memang kalau untuk BKI itu masih memang belum bisa untuk lanjut ke PPK setahu saya. Jadi memang S1-nya, yang penting S2-nya, yang penting S1-nya itu BK seperti itu. Jadi bisa lanjut ketika dia adalah lulusan BK. Kalau BKI itu setahu saya belum bisa seperti itu. Dan ditempuhnya berapa tahun? Sama ya, tempuhnya 1 tahun, dan hampir sama seperti tadi ya, profesi pada umumnya yang memang ditempuhnya 1 tahun dan mempunyai gelar keprofesian. Kayak kalau di apoteker APT, kalau di ekonomi itu AK ya kalau nggak salah, dan kalau di BK itu Kons itu. Oke, next mungkin tujuannya sini. Jadi tujuannya itu tenaga profesional yang bergelar Kons menguasai standar kompetensi konselor dan karakter profesi tadi yang di awal, dan trilogi profesi. Hal ini juga dilandasi dari Permendiknas 27 2008 tentang standar kompetensi akademik, kompetensi konselor itu. Dan konselor yang memenuhi persyaratan dasar untuk menjalankan praktek-praktek konseling pada setting sekolah, perguruan tinggi, dan di luar sekolah, serta berpraktek pribadi. Jadi memang mempunyai hak untuk
ataupun kewenangan ya, mempunyai kewenangan membuka praktek, izin praktek seperti itu ya. Hanya saja untuk mendapatkan itu ada ini ya, apa, enggak setelah lulus itu tidak langsung dapat, tapi ada tahapan terlebih dahulu untuk mengajukan izin praktek. Saya sendiri juga belum dapat izin prakteknya seperti itu, sedang juga berupaya untuk mendapatkan izin praktek itu. Jadi untuk izin praktek ataupun anggota itu bisa diakses mungkin teman-teman di IKI, websitenya IKI ya, itu juga bisa nama-nama yang sudah lulusan ya. Nah, dan kewenangannya konselor ataupun kons itu ini ya, pemegang ijazah profesi. Terus hal ini PPK berkewenangan untuk diangkat sebagai konselor sekolah, madrasah ataupun juga di perguruan tinggi. Walaupun kalau di praktek mandiri itu memang menjadi tantangan sendiri karena masih jarang ya, ataupun masih menjadi ya sebenarnya peluang dan tantangan untuk konselor itu sendiri bagaimana eksistensinya seperti ya. Karena kita dibandingkan dengan profesi-profesi yang hampir serumpun ya, katakanlah psikolog itu ya, itu memang lebih dominan itu ya untuk memberikan praktek mandiri. Beda dengan di Amerika ya. Amerika memang konselor itu memang idealnya dia juga bisa membuat praktek sendiri dan sudah apa ya, sudah tidak asing lagi kata-kata konselor itu. Di kita kan masih ada ini ya, masih dia kan Mas Dugi ya, masih mungkin malah apa ya, jadi itu tugas ataupun tantangan yang sama-sama diemban oleh teman-teman profesi seperti ya, teman-teman BK pada umumnya ini, bagaimana kita juga menjaga itu ya, menjaga organisasi kita seperti itu. Selanjutnya adalah konselor berwenang menyelenggarakan praktek ya, seperti yang saya sampaikan tadi, praktek privat dengan persyaratan administrasi ya. Terus konselor lulusan PPK berwenang melanjutkan studi pada program strata 2 untuk memperoleh gelar konselor sesuai spesialis dengan persyaratan ini. Jadi mohon maaf itu tidak lengkap tadi. Jadi kalau di luar negeri kalau nggak salah itu ini ya, ada spesialis-spesialisnya, walaupun nanti kalau di kita itu tidak tahu di angkatannya Mas Dwi itu kurikulumnya berganti atau tidak ya, karena pada saya itu saya masuk pas COVID ya, jadi memang ini ya apa, penyesuaian seperti itu. Tapi kalau mungkin ada perubahan-perubahan mata kuliah yang di tahunnya Mas Dwi itu, kalau di tahun saya itu kayak karena pas awal COVID ya, dan saya pun online seperti itu ya, jadi harus berjarak supervisinya dari dosen itu ya, jadi laporan setiap kita praktek kita laporkan ya gitu proses pembelajarannya. Dan memang apakah beda, biasanya ada yang tanya apakah beda PPK dengan S2 itu ya. Tentu sesuai dengan ini ya, peruntutan itu beda karena sesuai KKNI kalau nggak salah ya, itu kalau profesi itu kan di tingkatan nomor 7 ya, sedangkan S2 itu nomor 8. Nah itu sebagai apa ya, untuk teman-teman biasanya menanyakan apakah sama gitu ya, apakah tentu beda. Kalau S2 kan secara juga tempuhnya juga beda ya, 2 tahun, terus untuk gelarnya juga nanti beda, terus kewenangannya juga beda seperti itu. Terus untuk dosen, ini maksudnya adalah dosen dan mahasiswa ya, maksudnya secara dosen ya. Secara dosen itu memang mengacu pada aturan, tapi ada yang baru ya, kalau nggak salah dari Dirjen kemarin untuk pembukaan PPK. Jadi ada saya coba nanti sharekan, itu ada aturan bahwa memang PPK itu kalau bisa memang di apa ya, di beberapa kampus harusnya sudah ada gitu ya. Jadi hanya saja memang masih saat ini UNP dan UNES yang menyelenggarakan. Jadi untuk persyaratan dosennya PPK ini sendiri yaitu adalah lulusan S2 ya, S2 BK dan telah memiliki gelar ataupun telah menempuh pendidikan profesi konselor itu sendiri gitu ya. Tapi yang terbaru itu kalau nggak salah juga ada yang minimal lektor ya, minimal lektor dan nanti bisa diluruskan Pak Agung mungkin kalau tidak salah. Jadi kalau nggak salah lektor, kalau nggak salah saya baca, dan doktor ya, doktor juga untuk dan minimal kalau tidak salah itu 5 dosen, 5 lulusan, 5 orang
dari masing-masing perguruan tinggi untuk mengajukan ke Dikti seperti itu. Dan kalau untuk mahasiswa tadi, calon mahasiswa PPK memiliki kemampuan di bidang BK ya, lulusan program sarjana BK tadi untuk bisa melanjutkan di PPK seperti itu. Dan ini untuk link ya, untuk link websitenya itu ada sistem ikatan keanggotaan IG ya. Di situ nanti bisa teman-teman akses. Di situ ada beberapa submenu ya berkaitan dengan anggota-anggota yang aktif, anggota-anggota yang telah memiliki izin praktik gitu ya. Dan ini link untuk pendaftaran PPK UNES gitu ya. Jadi teman-teman yang mungkin berniat ataupun melanjutkan PPK itu bisa untuk akses di PPK UNES ataupun di UNP seperti itu. Dan kalau dulu itu bisa berbarengan itu kalau nggak salah. Dulu lanjut PPK juga berbarengan S2 itu bisa, tapi sekarang tidak bisa karena saya kemarin pernah coba di UNES itu tidak bisa untuk double NIM ya. Jadi harus lulus PPK terlebih dahulu baru bisa untuk mendaftar di S2-nya seperti itu. Jadi gambaran umumnya seperti itu dari saya, mungkin nanti bisa lebih lanjut diskusi ataupun ada kekurangan bisa ditambahkan oleh Pak Agung. Mungkin itu dari saya, mohon maaf jika ada salah kata. Billahi fisabilillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mas Dwiki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mas Sofyan atas pemaparannya. Baik, selanjutnya langsung saja karena sudah hadir di tengah kita pemateri yang kedua, yaitu Pak Agung Tri Prasetya, MPD Kons. Beliau merupakan Dewan Penasehat di komunitas BK Menginspirasi. Beliau juga dosen di IAIN Kerinci Jambi dan dulunya alumni PPK di UNP. Nah, waktu dan tempat saya persilakan kepada Pak Agung. Oke, terima kasih Mas Dwiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran jelas ya suara saya, Mas Ya, Sofyan juga. Oke, baik. Tadi sebenarnya yang disampaikan oleh Mas Sofyan sudah yang idealnya ya. Aku juga nggak tahu nih mau ngambil konsep apa yang harus dijelaskan. Mungkin beberapa hal yang cukup bisa untuk melengkapi ya. Ini juga pandangan sebagai pandangan untuk teman-teman yang mungkin berniat mengambil profesi terkait dengan kurikulum. Sepertinya di UNES ataupun memang standar kurikulum PPK ini sampai sekarang masih diatur oleh IKI begitu ya. Jadi memang program kurikulumnya atau program pembelajarannya memang terfokus pada mata kuliah praktek. Nah, dimulai itu dari praktek konseling individual, kemudian praktek konseling karir, kemudian juga ada praktek komunitas, kemudian praktek instrumentasi, lalu program konseling lintas budaya, kemudian ujian konseling dalam profesi konseling itu, kemudian terakhir nanti ada ujian komprehensifnya. Jadi memang untuk mata kuliah per semesternya itu cuma ada 4 mata kuliah gitu ya Mas Sofyan ya. Ini Mas Dwiki sedang ngambil PPK sekarang? Ya, sedang ya. Nah, ini nanti itu mungkin lebih paham lagi. Tapi sedikit juga info ya. Kemarin saya sempat ke Padang. Ini memang ada rencana untuk pemahaman atau pandangan terhadap PPK karena memang secara kemasyarakatan mungkin di situ kita kalah ya dibanding dengan profesi yang lain. Nah, tadi Mas Sofyan sudah memfokuskan pada komponen dasarnya ataupun komponen idealnya. Mungkin saya coba memberikan sedikit pandangan. Ini juga saya dapatkan dari ini ya, diskusi juga ya dengan beberapa dosen seperti Prof. Mujiran, Prof. Praitno juga sempat kemarin kita diskusi terkait dengan bagaimana pandangan konselor profesi kita di masa yang akan datang. Saya izin share screen.
Oh, belum bisa ya saya ya share screen ya, Mas Dwiki. Bisa ya. Oke, ini saya juga sedikit eh, apa ya? Sedikit mengucapkan selamat mungkin ya untuk kita, untuk profesi kita, untuk baik itu tentang BK itu sendiri ataupun tentang profesi konselor. Saya kemarin lihat data di baik itu di apa namanya UTBK ya, kemudian juga di SPAN kalau di kampus Kementerian Agama namanya SPAN itu BK termasuk jurusan yang favorit dan juga banyak mahasiswanya. Nah ini mungkin gambaran untuk kita ya yang sudah berkontribusi mungkin di dalamnya kesempatan kita untuk mengembangkan profesi kita. Oke, Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai. Oke, saya coba memandang betapa pentingnya pendidikan profesi eh, dalam dalam profesi kita ya. Gimana ya? Ya dalam bimbingan dan konseling itu kita memang butuh yang namanya pendidikan profesi. Saya sedikit mendapatkan semacam pemahaman baru terkait dengan profesi. Jadi kemarin saya sempat ikut semacam ini mungkin teman-teman tahu ya, yang Imam Mupsi tahu ya, yang Ikatan Mahasiswa Psikologi Islam Indonesia. Jadi kebetulan kemarin saya sempat ikut kegiatan di Imam Mupsi, ada diskusi panelnya dan juga sempat diskusi dengan teman-teman di Imam Mupsi. Dan saya mendapatkan sebuah pencerahan ya mungkin seperti itu terkait dengan bagaimana profesi itu bisa kuat. Nah, ini mungkin akan saya fokuskan untuk sharing kita di sini. Karena secara pendidikan, saya rasa pendidikan profesi konselor itu sudah sangat baik ya untuk mendidik kita menjadi seorang konselor yang kita tidak usah berbicara profesional dulu, tapi kita berbicara bagaimana kita bisa melaksanakan konseling secara benar. Mungkin itu fokus kita di profesi konselor. Nah, jadi sempat kita berbicara beberapa hal dan satu poin yang menjadi catatan bagi saya itu terkait dengan stigma masyarakat umum terhadap konselor itu sendiri ataupun guru BK ya. Kita fokuskan ke guru BK. Jadi salah satu panelisnya ini salah satu dosen juga, profesor beliau di salah satu universitas yang besar di Indonesia. Jadi beliau beranggapan seperti ini, bahwa permasalahan mental, permasalahan psikis siswa di sekolah itu ada sejak adanya guru BK. Jadi dia beranggapan mungkin kawan-kawan tahu ya, nama beliau Prof. Bagus Riono, tahu ya, salah satu dosen psikologi di UGM. Beliau juga salah satu pengurus Asosiasi Psikologi Islam Dunia. Jadi beliau bilang sejak ada guru BK ataupun sejak ada konselor di sekolah, itu permasalahan mental siswa itu beragam dan semakin banyak. Nah, gitu. Dulu waktu saya sekolah dulu katanya belum ada guru BK, ya mana-mana aja katanya. Nah ini semacam stigma yang saya rasa sudah banyak orang yang menggiring kita ke situ ya. Seperti mungkin kita kenal juga ya beberapa stand up komedian itu mengambil lawakan ya, mengambil komedi dari bagaimana kerjaan guru BK di sekolah. Ini sebenarnya sebuah hal yang harus kita pikirkan bersama gitu ya. Mengapa bisa stigma itu muncul di masyarakat? Nah, ternyata setelah saya coba, kita mungkin kawan-kawan juga pernah coba, ternyata yang memunculkan stigma itu tidak hanya dari luar, kita di dalam pun juga. Mohon maaf mungkin saya lebih belak-belakan ya terkait dengan ini karena memang saya lebih asiknya membahas BK itu dengan evaluasinya mungkin seperti itu karena kita melihat banyak sekali yang harus dievaluasi dari profesi kita.
kita melihat misalkan silakan kawan-kawan riset di sekolah ataupun di mana yang membuat cacatnya BK itu ternyata guru BK itu sendiri, dan mohon maaf yang membuat kurang pahamnya mahasiswa terhadap BK itu sendiri itu dosen. Gitu. Kita lihat bagaimana di Indonesia dosen-dosen kita mengedepankan ego keilmuan mereka, mengedepankan ego budaya mereka, agar ini loh yang harus dipakai gitu. Sedangkan kita paham bahwa Indonesia plural sekali, pemahaman kita, pemaknaan kita tentang plural itu sangat luas gitu ya, sehingga tidak bisa diaplikasikan dengan satu cara. Nah, jadi ini saya dapatkan dari dosen saya sendiri ya, dosen konseling lintas budaya. Mungkin kawan-kawan tahu Profesor itu sampaikan seperti itu. Beliau asli Jawa, kalau nggak salah dia Semarang ya, kalau nggak salah. Beliau Semarang, kemudian jadi dosen di UNP. Beliau merasa sebagai orang pendatang. Nah, ini mungkin saya mengeluarkan aib di UNP ya. Jadi Prof Mujiran itu ketika sampai menjadi guru besar, beliau, mohon maaf saya bilang kalau bagi kami mahasiswa, ketika ditanyakan siapa role model konselor, Pak Mujiran, kami sepakat dengan itu. Gitu. Kami sepakat, Pak Mujiran, Prof Mujiran. Nah, jadi beliau cerita ternyata di awal kedatangan beliau di UNP atau di Padang, pro kontra terhadap budaya itu sangat kuat. Nah, ini yang saya anggap. Jadi stigma itu ternyata muncul dari rekan sesama dosen. Maaf, bukan stigma. Kecacatan itu, saya bilang cacat aja. Itu rekan sesama dosen. Itu dalam kondisi profesional ya. Senior kita yang sudah menjadi dosen, seperti itu kenyataannya. Dan tidak menutup kemungkinan kita yang baru ini atau yang kawan-kawan yang sudah menjadi guru BK juga melakukan hal seperti itu. Nah, jadi tantangan kita di stigma ini. Kalau saya melihat profesi konselor, baik itu kita tidak usah bicara khusus profesi konselornya, guru BK ataupun sarjana BK, sekarang tantangan terbesar adalah meluruskan stigma itu. Nah, sekarang kita lepas dulu dari stigma, nanti kita kembali lagi. Sekarang kita lihat ada kondisi masyarakat sekolah atau kita sebut dengan siswa peserta didik yang sekarang ini sudah sangat mudah memperoleh informasi ya. Kita pahami itu. Duduk aja dia di rumah itu sudah mendapatkan informasi yang luar biasa lengkapnya dibandingkan mungkin kalau saya dulu kuliah, mungkin kalau waktu saya dulu sekolah agak susah mendapatkan informasi. Jadi sekarang kan lebih mudah. Duduk-duduk aja di rumah dapat informasi segala macam. Nah, sekarang kita lihat beberapa role model yang ada di media sosial itu mempengaruhi siswa kita, mempengaruhi kondisi siswa kita, memaknai yang namanya psikis, memaknai yang namanya jiwa, memaknai yang namanya mental. Ya. Sehingga muncullah anggapan-anggapan bahwa penyakit mental itu keren. Mungkin kawan-kawan tahu ya, ada beberapa artis yang memposting penyakit mentalnya dan itu dianggap keren gitu. Kemarin ada kasus salah satu artis yang mempopulerkan penyakit mentalnya hilang di Amerika ya. Nah, itu dianggap keren oleh beberapa orang. Nah, ini siswa kita loh, peserta didik kita yang terpengaruh akan hal itu. Nah, kondisi ini menjadi catatan khusus bagi profesi kita, baik itu guru BK ataupun konselor bahkan. Apalagi nih Mas Sofian sudah ada ini juga ya, khusus juga terkait dengan konselor. Mungkin itu online ya basicnya ya Mas Sofian ya. Gimana Pak? Sofian. Itu yang I'm konselor itu layanannya online gitu ya Mas ya? Ya memang ya semacam online dan offline sebenarnya itu ya. Ya, nanti berarti bisa. Itu bagus. Jadi menurut saya ini catatan khusus nih, terutama BK menginspirasi ya. Kita coba menginspirasi siswa lah sekarang. Kita nggak usah menginspirasi guru BK-nya. Kita coba inspirasi siswanya sekarang gitu. Dengan konten-konten kita kembangkan pembenaran-pembenaran terkait dengan mental gitu. Kemarin saya sempat bertemu dengan klien. Ini salah satu mahasiswa saya.
dia mengaku dirinya itu mengalami yang namanya OCD. Ya, mungkin kawan-kawan tahu ya OCD, Obsessive Compulsive Disorder. Nah, dia mengakui itu, dia anggap itu sebuah keren, padahal itu penyakit mental. Dan mereka masih tidak paham bahwa penyakit mental itu mesti diobati, bukan dikeren-kerenkan. Nah, hal ini yang jadi stigma kondisi siswa kita sekarang seperti itu. Nah, jadi bagi saya, dengan kondisi yang seperti ini, guru BK harus meluruskan lagi bahwa penyakit mental itu sesuatu yang berbahaya, harus kita. Dan satu hal lagi yang membuat saya agak kesal dengan profesi kita, ketika beberapa pihak yang mencoba mengampanyekan kesehatan mental, kemudian dalam kampanyenya itu menghilangkan fungsi pendidikan. Kita sayang sekali ya pada senior-senior kita masih belum bisa menanggapi itu dengan baik. Mungkin kawan-kawan tahu ya beberapa kasus kemarin ada seorang, ya kita sebutlah seorang ahli jiwa, mungkin motivator lah ya, menganggap bahwa nggak perlulah sekolah, nggak perlulah dunia pendidikan untuk menjadi baik gitu. Nah, itu sangat mencoreng sebenarnya profesi kita, terutama kita sebagai konselor di sekolah. Nah, ini jadi catatan khusus kita. Nanti kita kembali lagi ke stigma. Oke. Nah, di sini jadi catatan khusus. Jadi apa kita? Jadi obat, mungkin saya anggap seperti itu ya. Kita coba menilai konselor itu seperti apa. Ini saya ambil dari salah seorang dosen kita juga. Kebetulan beliau juga ini ya seorang. Jadi kebetulan beliau juga mantan ketua APKIN, Prof Mungin, mungkin kawan-kawan juga tahu, kenal. Prof Mungin pernah memberikan sebuah pandangan ya ketika waktu saya wisuda S1 kalau nggak salah 2015, waktu pengucapan sumpah kebetulan, bahwa profesi konselor sekarang harus lebih apa ya, kalau kita bahasakan lebih bisa menjual diri daripada revolusi sebelum tentu pun menjelaskan konselor itu mesti memiliki pandangan ataupun memiliki modal tahu akan kebutuhan masyarakat pendidikan dan juga paham bagaimana kompetensi dirinya. Terkait dengan kebutuhan masyarakat pendidikan, saya masih ingat Prof ingin menceritakan bahwa kebutuhan masyarakat pendidikan sekarang adalah teknologi. Kebutuhan masyarakat pendidikan sekarang adalah teknologi. Bagaimanapun perkembangan kurikulum ke depannya, kebutuhan mereka teknologi. Siapa yang cepat, maka dia yang dapat, begitu ya. Dengan banyaknya pengembangan teknologi kita, maka kita yang menang. Saya masih ingat beliau seperti itu. Dan satu lagi yang harus kita miliki adalah kompetensi diri. Nah, terkait dengan kompetensi, Prof Mungin waktu itu menjelaskan bahwa betapa pentingnya kita melanjutkan studi ke PPK atau pendidikan profesi konselor. Kalaupun tidak bisa kita fokuskan pada konselor, silahkan ngambil PPGBK di UPI. Saya masih ingat beliau menjelaskan itu ya. Padahal waktu itu sedang gonjang-ganjing nih dualisme antara PPGBK dan PPK. Tapi beliau mensupport dua-duanya karena dua-duanya sama-sama menggiring organisasi kita ini ke arah yang lebih baik. Nah, saya masih ingat beliau menceritakan itu. Nah, ini sebuah pemahaman ya. Saya anggap kita merasa ini tantangan begitu. Kita harus paham dua hal ini. Nah, ini konsep dasar ya. Saya anggap ini konsep utama. Ini terkait juga dengan filsafat. Mungkin kita tidak temukan ini di mata kuliah, tapi saya rasa ini penting untuk kita pahami secara bersama ya. Bahwa pada dasarnya ilmu BK yang mengadopsi ilmu psikologi, kita memiliki 3 pandangan dasar ya. Dalam psikologi itu ada 3 aliran yang sesuai dengan zaman perkembangannya. Yang pertama itu ada aliran Yunani yang mana mengemukakan ontologistik ya, di mana sesuatu itu benar ketika dianggap sebagai secara primera causa ataupun secara apa ya, bahasa ontologi ini lebih kepada secara idealnya seperti apa begitu. Jadi pandangan psikologi Yunani, kalau kawan-kawan pernah
belajar tentang humanistik eksistensialis, maka itu adalah pandangan psikologi Yunani, di mana sesuatu itu harus sempurna, manusia itu harus sempurna seperti itu. Kemudian ada pandangan psikologi Eropa, ini mungkin dikepalai oleh seperti Freud dan juga Ivan Pavlov, kemudian Skinner dan teman-temannya. Ini mengemukakan yang namanya aliran psikologi yang bersifat epistemologi, di mana sesuatu itu harus terukur, ya, harus bisa disentuh dan segala macamnya. Dan inilah yang menyebabkan pengertian psikologi itu menjadi ilmu yang mempelajari tingkah laku. Padahal awalnya psikologi itu tetap ilmu yang mempelajari jiwa. Kemudian gara-gara orang-orang epistemologis di Eropa mengembangkan sesuatu yang disebut dengan ini nggak bisa psikologi nggak bisa, ini bukan sains ya, ini pseudo sains setengah mistis, karena tidak ada, jiwa itu tidak bisa dilihat, jiwa itu tidak bisa disentuh, maka itu bukan sains. Nah, jadi orang Eropa pun mengemukakan sebuah konsep yang disebut dengan strukturalisme, ya, bahwa manusia itu bergerak dengan tingkah laku, maka tingkah laku yang kita hitung. Nah, kemudian ada aliran timur, ini mungkin lebih ke agama, ini disebut dengan mengambil aliran yang bersifat aksiologi, di mana segala sesuatu harus ada nilai. Konsep-konsep perubahan perilaku itu, jiwa itu ada nilainya, ada normanya, ada peraturan yang mengekangnya, tidak bisa bebas. Nah, ini menjadi pandangan saya secara pribadi bahwa kita di Indonesia terlalu terfokus pada gaya Eropa, karena mungkin memang kita membesarkan diri atau dibesarkan oleh pendidikan ataupun konseling yang ada di Eropa gitu ya. Dan ini menjadi catatan khusus bagi kita bahwa kita tidak bisa lepas dari gaya timur, seharusnya seperti itu. Sehingga sudah sebaiknya kita membahas tentang nilai yang ada di masyarakat. Nah, ini mengapa saya jadi fokus pembahasan kita pada hari ini, karena kita melihat seperti, saya melihat kita, mungkin kawan-kawan yang sudah jadi guru BK ataupun pernah menghadapi siswa ya waktu PL, mungkin di dua persimpangan, di mana persimpangan pertama itu dengan keilmuan kita dan persimpangan kedua itu dengan agama. Saya dulu pernah ngajar 1 tahun lebih di salah satu pondok pesantren di Padang, dan saya merasakan itu sering sekali ya. Ketika saya merasa idealisme ilmu BK harus dipraktekkan, ternyata pihak pondok itu mengemukakan harus dengan konsep keislaman. Dan kita di sekolah, kita di kampus belum memahami itu dengan baik begitu ya. Dan tuntutan itu saya lihat terus berlanjut dan itu menyulitkan saya. Salah satu yang paling diingat itu ketika ada siswa yang dirundung ya, dibully, perundungan. Ada siswa yang dibully, kemudian siswa ini memanggil orang tuanya. Kebetulan orang tuanya orang besar gitu di Padang, punya jabatan, dan orang tuanya ini menuntut sekolah. Nah, secara BK mungkin kita ingin si anak ini kita analisis lagi, apa dia bisa dirundung, mengapa dia bisa dibully oleh teman-temannya gitu ya. Tapi ternyata tuntutan agama di situ harus tetap si anak ini dianggap bersalah gitu. Nah, kondisi-kondisi ini sering sekali kita temui. Mungkin Kang Asep mungkin sering menemui penyimpangan itu, karena beliau juga sering nelpon saya, nih Bang, ini kok gimana nih Bang, siswa saya seperti ini Bang, santri saya seperti ini Bang gitu ya. Nah, ini jadi catatan khusus kita ya, mengapa kita tidak bisa mengaplikasikan pemahaman agama dalam praktek konseling kita, terutama nanti di yang udah PPK, tantangan kita ya untuk mempraktekkan konseling. Kembali tadi pada stigma yang di awal. Mengapa stigma itu muncul? Karena kita paham bahwa setiap daerah di Indonesia memiliki gayanya sendiri dalam belajar. Saya coba contohkan ya.
ini mungkin terakhir, misalkan di Padang itu ada sebuah pemahaman ya secara budaya bahwa anak laki-laki kalau sama-sama dia, laki-laki sama-sama laki-laki seumur untuk berbicara kasar. Ini misalkan seperti itu ya. Dianggap berbicara, oh itu biasa, dia berbicara kasar itu bentuk kedekatan mereka. Saya rasa di Jawa juga seperti itu ya. Oh, biasa aja kalau ngomong dengan orang tua mungkin kita lebih lembut. Kalau ngomong dengan orang yang lebih muda daripada kita, mungkin kita dengan sopan santun, dengan cara yang lebih manusiawi. Dengan seumuran kita mungkin biasa aja ya. Cuk, cuk, misalnya gitu ya. Biasa aja gitu. Kalau di Padang pun juga seperti itu gitu. Nah, ini sebagai contoh misalkan begitu. Ketika kita yang tidak paham bahwa perkembangan remaja ataupun perkembangan siswa seperti itu adalah hal yang biasa bagi mereka, tapi kita pakai idealisme agama kita misalkan, dan itu dilarang, maka kita akan apa ya? Kita akan berada di persimpangan tadi. Saya mau ngobati yang mana gitu? Saya ngobati kebiasaan mereka. Padahal dengan kebiasaan mereka itu mereka aman-aman saja gitu, akrab-akrab saja, tidak ada permasalahan. Gitu. Nah, jadi saya anggap ini jadi topik kita ya, maksudnya ini jadi permasalahan kita bersama, topik kita bersama, isu kita bersama, bagaimana kita mengedepankan plural kita ya, mengedepankan kebudayaan kita, mengedepankan budaya kita masing-masing dalam mengembangkan keilmuan kita. Saya rasa seperti itu. Jadi kita tidak bisa menguniversalkan keilmuan BK. Itu mustahil saya rasa, karena dari dulu profesor guru besar kita sudah mencoba itu menguniversalkan BK, tapi tampaknya selalu gagal, dan sudah saatnya kita sadar bahwa kedepannya kita harus mengedepankan budaya lokal dalam pengembangan bimbingan dan konseling. Saya rasa cukup itu ya, saya kembalikan kepada Mas Dwiki. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agung atas pemaparannya, atas sharingnya di kesempatan kali ini. Baik, selanjutnya kita lanjutkan sharing bareng dengan teman-teman yang sudah join di sini. Bagi teman-teman semuanya, Bapak Ibu sekalian, yang ingin sharing secara langsung bisa melakukan raise hand. Jika ingin dituliskan di kolom chat juga dipersilakan. Oke, ini sudah ada satu, Mbak Anis Madia dari Untan. Silakan bisa diaktifkan mikrofonnya. Atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, saya Anis Madia dari Universitas Tanjung Pura Pontianak, sekarang mungkin semester 7. Nah, kebetulan saya tuh memang punya niatan buat mendaftar ke PPK setelah lanjut S1, setelah menyelesaikan S1 nanti. Tapi memang masih ada keraguan dan bingung apa sih keunggulan dari PPK itu sendiri. Saya masih bingung, maksudnya mau melanjutkan ke PPG atau PPK atau melanjutkan ke S2. Mungkin mas-mas yang udah melalui tahap itu sebelumnya, itu bisa memberikan gambaran sedikit lah terkait PPK. Lebih jauh lagi atas apa yang bisa saya pilih seperti itu. Karena saya merasa ketika saya menjalankan S1 ini, terutama berkaitan dengan praktek konseling, itu saya rasa masih kurang. Dan takutnya ketika nanti saya menjadi guru BK, ketika saya memperhatikan konseling itu, pendekatan-pendekatan yang saya gunakan tuh masih kurang. Jadi itu sih motivasi awal saya kenapa saya ingin melanjutkan pendidikan lanjut buat saya ke depannya. Terima kasih. Mbak Anis, ya baik saja ya, kayak gitu. Dulu juga saya sempat bimbang kayak gitu juga, mau melanjutkan kemana dulu, mau S2 dulu atau PPK dulu. Kadang juga
juga akan sama berpikiran itu juga. Baik, langsung saja kita dengarkan dari Pak Agung dulu nih. Pak Agung, seperti apa nih tanggapannya Pak Agung tentang tadi setelah lulus nih mau lanjutin yang mana, dan mungkin tadi diminta untuk itu seperti apa? Oke, baik Mas Diki. Mbak Anies, gini, kita coba luruskan dulu nih niatnya Mbak Anies ya. Maksud saya gini, kan kalau untuk kita di BK, sebenarnya kita punya secara umum itu kita punya dua jalur ya. Yang pertama kita bisa menjadi praktisi ya, atau disebut dengan guru BK. Dan yang kedua kita bisa menjadi akademisi, ya mungkin jadi dosen gitu, ataupun jadi pembelajar ambil S2 gitu ya, ataupun lanjut lagi S3. Kalaupun belum jadi dosen kan bisa saja. Nah, kalau seandainya Mbak Anies memang niatannya untuk jadi praktisi, saya rasa memang di PPK yang paling tepat gitu ya. Saya kesampingkan dulu PPG-BK ya, karena sekarang kan kalau guru BK kan kalau ngambil PPG masih di luar jabatan kan nggak diakui sebagai untuk sertifikasinya untuk guru profesional, harus yang di dalam jabatan. Jadi kalau PPG BK diambil sedangkan Mbak Anies masih belum menjadi seorang guru, ya susah juga begitu. Jadi kalau memang pengen jadi praktisi, silakan ambil PPK. Gitu. Dan kalau saran saya, ini saran saya pribadi ya, kalau mau ngambil PPK, tempatnya Mas Sofian di PPK UNP sekarang tahun sekarang penerimaan, karena sekarang lagi mengusahakan akreditasi ya, karena sudah 1 bulan atau 2 bulan lah sedang diusahakan, belum ada penerimaan, mungkin penerimaannya di tahun depan. Silakan ambil di UNES. Nah, nggak bisa ditunda lagi, saya rasa seperti itu Mbak Anies kalau memang pengen jadi praktisi. Tapi kalau memang jalur akademisi yang lebih berminat, silakan ambil di S2 dulu. Itu pandangan saya, Mas Wiki, saya kembalikan. Oke, terima kasih Pak Agung. Ya, Mas Sofyan mungkin bisa menambahi mengapa dulu kemudian sampai kepikiran untuk lanjut di PPK dulu, baru kemudian lanjut di S2. Ya, mungkin hampir sama ya, maksudnya secara umum jawabannya hampir sama dengan Pak Agung ya. Kembali lagi ke Mbak Anies itu mau kemana gitu ya. Cuman kalau saya dulu, kenapa saya PPK dulu nih gitu ya, karena saya rasa itu tadi siapa berbicara linear ya, itu saya merasa masih kurang terus, dan kebetulan ada kesempatan gitu ya, saya lanjut di PPK, dan banyak apa ya, paradigma yang saya berubah. Oh ternyata seperti ini ya, oh ternyata seperti ini, yang mungkin saya ya salah nangkapnya ketika saya di S1. Mungkin saya lebih apa ya, lebih komprehensif sih. Oh ternyata jadi saya ada pengalaman tersendiri, oh pandangannya seperti ini, oh pandangannya seperti ini. Jadi kita lebih bijak menanggapi perbedaan-perbedaan itu yang kita tidak bisa indahkan gitu ya. Tapi itu tadi kembali ke Mbak Anies, kalau memang saya sepakat dengan Pak Agung ya, kalau memang menjadi praktisi ya idealnya PPK dulu nih atau PPG ya, intinya profesi lah, itu lebih ideal, karena di situ memang benar-benar digempur secara, oh ini keterampilan, oh ini secara kamu benar akan ya, mungkin Mas Diki sekarang sudah merasakan ya, akan benar-benar di apa ya, di konstruk lah. Oh kita berubah dulu nih, kita di profesi akan rasa seperti itu. Tapi kalau memang menjadi akademis gitu ya, juga ya ke S2 ya, menjadi dosen dan lain, ke S2 itu mungkin bukan lebih tepat ya, idealnya gitu ya, berbicara ideal. Tapi juga tidak salah juga, karena menjadi seorang dosen PPK nantinya juga harus lulusan PPK gitu ya. Jadi memang harus ada bergelar kons itu gitu ya. Dan mungkin seperti itu Mas Dwiki. Oke, terima kasih Mas Sofyan. Maaf. Nah, selanjutnya silakan bagi teman-teman yang ingin bertanya bisa bertanya langsung. Oke, ini sudah ada 2. Saya mulai dari Mas Andi Nur Hikmah. Silakan kepada Mas Andi. Terima kasih atas kesempatannya, Pak.
Perkenalkan, saya Andi Nur Hikmah. Kebetulan perempuan, bukan Oh iya, mas-mas. maaf ya. Jadi saya mau bertanya soal, kan kebetulan saya mau daftar PPK di UNES karena ternyata Padang tidak buka. Dan kemudian tadi saya sempat baca-baca informasinya bahwa untuk tes kalau mau masuk itu akan ada tesnya, yaitu wawasan BK dan TPA. Saya mau bertanya Pak soal berapa banyak soal untuk wawasan BK-nya. Dan kemudian pertanyaan kedua saya, kan sekarang di sekolah itu ada kurikulum merdeka. Nah, kebetulan saya lihat itu memerlukan tes bakat dan minat, terutama di SMK. Nah, dan yang saya pelajari waktu S1 itu, kami belum terlalu diajarkan bagaimana cara menggunakannya, bagaimana pengolahannya, hanya diajarkan ini adalah tes bakat, ini tes minat, dan ini jenis-jenisnya. Jadi pertanyaan saya, apakah nanti ketika kita ikut PPK akan diajarkan secara menyeluruh itu tes bakat, minat, tes kepribadian, dan IQ, begitu Pak. Oke, Terima kasih. terima kasih Mbak Andi. Mohon maaf tadi ya, karena ketidaktahuan saya, jadi tadi dipanggil Mas. Iya, enggak apa-apa. Ya. Oke, langsung saja untuk pertanyaan dari Mbak Andi. Kita coba ke Mas Sofyan dulu ya, karena yang tadi kan Mbak Andi ingin daftar di UNES dan Mas Sofyan kan kebetulan lulusan dari UNES. Mungkin seperti apa tadi tentang tes yang dilakukan di UNES gitu. Oke, terima kasih Mas Dwiki, Mbak Andi. Kalau di UNES itu memang ada tes wawasan kebikaan ya, berarti berkaitan dengan BK, baik itu teknik, pendekatan-pendekatan, profesi, terus hal yang menyeluruh berkaitan dengan itulah, gitu ya. Terus kalau soalnya, kalau saya dulu wawancara karena ya, saya wawancara. Jadi wawancara ada dua kali wawancara dengan dua dosen seperti itu. Jadi memang dipersiapkan aja, belajar aja yang berkaitan dengan nggak jauh-jauh pendekatan, profesi, terus apa yang sudah diketahui ya itu ya. Itu yang akan keluar itu ya. Dan kalau untuk instrumen tadi ya, memang juga mempelajari ya, ada mata kuliah sendiri. Cuman kalau untuk pengembangan sepengetahuan saya, itu ada divisi sendiri. IIBKIN kalau nggak salah ya. Jadi PPK itu tidak bisa, bukan tidak bisa ya. Ada juga yang mengembangkan kayak multiple intelligence, kayak lulusan UNES itu ada beberapa yang juga mengembangkan asesmennya, bukan instrumen ya. Jadi kayak di sekolah itu bisa. Tapi kalau kayak instrumen bakat minat itu sepengetahuan saya itu yang megang divisi instrumen bimbingan dan konseling Indonesia. Jadi ada divisinya sendiri ya. Jadi kalau di APKIN kan ada divisi IKI, para penghimpun konselor, divisi instrumentasi itu, terus divisi ikatan bimbingan konseling sekolah, sama yang satunya apa ya? 3 itu kalau sama perguruan tinggi, IB, ikatan bimbingan konselor perguruan tinggi. Nah itu, jadi kalau di PPK memang lebihnya ke keterampilannya yang akan di ini, keterampilan konselingnya, terus lebih banyak prakteknya yang pasti ya. Teorinya mungkin satu minggu ini dibahas menyeluruh, kita praktek, kita banyak disupervisi sih, lebih tepatnya sih kayak gitu. Jadi mungkin itu kalau dari saya Mas Dwiki. Oke, terima kasih Mas Sofyan. Mas Pak Agung mungkin bisa menambahkan mengenai yang instrumen tadi tentang bakat minat. Ya Mas Biki, ya setuju ya dikatakan oleh Mas Sofyan ya. Kalau untuk instrumen fokusnya Mbak Hikmah. Ini kita nggak boleh ya manggil Andi ya Mbak ya. Panggil Mbak Hikmah. Kalau untuk instrumen itu ada di Malang. Itu memang ada semacam pendidikan tester gitu ya. Dan itu fokusnya ke instrumen.
kita diajarkan bagaimana caranya mengembangkan instrumen, baik itu IQ, terus minat, terus bakat dan segala macamnya. Tapi kalau untuk di konselor sendiri, kita juga memiliki itu, tapi kita cuma bisa apa ya, Windy Asik, saya Oke, terima kasih kesempatannya Kak Dwiki dan Pak Agung, Kak Sofian. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri, nama saya Windy Asih, saya dari Lampung. Saya izin bertanya Kak, untuk biaya PPK itu berapa ya Kak? Itu aja sih lebih simpelnya, terima kasih. oke, sama-sama. Dan Mas Sofian. ya kalau di UNP waktu saya masuk dulu katanya 5 juta kalau nggak salah, 5 juta. Dan jadi fullnya nanti kalau untuk biaya semester tagihan semesternya 10 juta. Tapi nanti untuk biaya biaya lain-lainnya ya kayak kira-kira kita praktek ya, fokus kita praktek, bahkan hampir semua mata kuliahnya praktek semua. Paling pertemuan pertama dijelaskan bagi kelompok, jelaskan di mana supervisinya, udah akhirnya ke lapangan aja, nggak ada ke kampus lagi kan. Jadi kalau itu mungkin bisa habis 15-an lah kalau saya rasanya. Secara apa ya, untuk kuliahnya aja gitu, untuk head-on-nya beda lagi. Jadi untuk kuliahnya aja mungkin sekitar 15-an lah. Itu mungkin Mas Dwiki. Oke, terima kasih Pak Agung. Selanjutnya Mas Sofian, silakan. Ya, kalau nggak tahu ya ini ada kenaikan nggak ya Mas Dwiki di UNES ya? Kalau 4 juta nggak? Kalau biaya semester? Atau udah naik kalau di UNES? Untuk semester itu, satu semester pertama kemarin itu 4 juta, semester 2 itu 3 juta. Ya, Itu biaya, baru biaya semester itu. ya, Nah, kalau untuk ya belum tadi biaya hidup dan biaya praktek. ya kalau biaya semesterannya semester 1 2 itu kalau nggak salah habisnya 8 ya berarti ya. Semester 1 4, semester 2-nya 4. Belum lagi sebenarnya dibanyaknya di praktek sih ya, karena kita ada BK komunitas, terus ada BK itu yang memang memaksa kita harus karena contohnya kayak saya orang di Cilacap ya, terus harus berlatar belakang mencari konseling yang bukan sesama itu, jadi di situ yang cukup pembiayaannya. Kalau untuk biaya kuliahnya itu 8 jutaan, tapi untuk ada plus-plusnya itu untuk praktek, karena tadi seperti Pak Agung, karena perkuliahan bahas materi ada yang bingung atau enggak ininya, terus pembagian kelompok, terjun, supervisi, terus seperti itu sampai ya diperbarui. Emang kalau administrasi emang benar-benar digenjot di sana sih ya. Jadi kita praktek, nanti kita laporan, kita praktek, kita laporan gitu. Jadi lebih ke sana ya. Seperti itu Mbak Windy. Oke, terima kasih Mas Sofian. Baik, saya persilakan untuk satu penanya lagi bagi yang ingin bertanya dari teman-teman semuanya. Oke, ini sudah ada lagi. Ada Mas Imam Kurtubi. Silakan Mas Imam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Kebetulan pada saat ini sedang menempuh semester akhir, sedang menyusun skripsi. Insya Allah minta doanya nanti bulan September untuk sidang. Nah, akhirnya pun mencari setelah lulus kira-kira mau kemana nih gitu loh. Nah, kebetulan ada
forum diskusi sharing tentang pendidikan profesi, dan saya juga sudah mengira akan ke sana gitu loh. Tapi sebelum itu saya juga tentang apa namanya antara konselor dengan budaya gitu, budaya apalagi dengan keagamaan, maaf. Nah, saya juga pernah punya sebelum pertanyaan saya itu mungkin akan saya bahas sedikit pengalaman ya, sharing kan ya di sini namanya sharing. Saya juga kebetulan saya juga lulusan pesantren. Lalu setelah lulus SMA itu sebelum kuliah, jadi saya di pesantren dulu dan membantu SMP di situ. Jadi ditugaskan oleh kiai, udah bantu di SMP. Nah, itu saya juga sempat menemukan yang seperti Pak Agung tadi. Jadi ada suatu kasus apa namanya, walaupun memang saya belum jadi guru BK, tapi karena ikut gitu, jadi ditempatkan di seperti kuliah saya di PBKan, di pendidikan bimbingan konseling. Nah, di situ menemukan apa namanya kasus yang bertentangan dengan tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Agung. Jadi kok ternyata bukan saya saja yang merasakan seperti itu, dan Pak Agung saya sudah menjadi dosen, ternyata menemukan seperti masih bingung gitu loh. Nah, tapi di sini kenapa saya memilih untuk mengikuti pendidikan konseling. Pandangan awal saya rasa ini agak salah paham sedikit saya di sini adalah pemahaman saya adalah ketika mengikuti pendidikan profesi konseling adalah konselor, pendidikan profesi konselor adalah tidak menjadi guru BK. Itu pemahaman saya yang pertama. Nah, yang kedua ya itu berawal dari permasalahan waktu saya pernah di sekolah tadi gitu loh. Karena saya sekarang udah ke semester 7, jadi saya resign. Saya bilang saya mau fokus skripsi dulu gitu. Sudah tidak di sekolah lagi. Nah, itulah yang melandasi kenapa saya mau ikut ke profesi. Karena menurut saya adalah ketika mengikuti bimbingan pendidikan profesi konselor adalah tidak menjadi guru BK, jadi lebih ke konselor secara umum gitu loh. Karena saya merasa gitu loh, saya juga bagaimana caranya gitu, konseling kepada siswa itu yang di pesantren, jadi sangat ada beberapa yang bertentangan gitu loh. Jadi maksudnya yang memberatkan di sana adalah beban moral sih. Itu menurut pengalaman saya beban moral di situ. Jadi kita sebagai guru BK bisa dituntut untuk bisa menyelesaikan masalah siswa, tapi kadang ada yang bertentangan dengan budaya-budaya. Jangankan hanya budaya di sekolah, kadang bertentangan budaya agama juga di pesantren tersebut gitu loh. Jadi saya rasa aduh kok berat banget, jadi guru itu berat banget. Yang saya kiranya adalah kalau ikut pendidikan profesi konselor adalah untuk menjadi konselor yang secara umum gitu loh, tidak lebih kepada guru BK. Jadi mungkin itu sih. Jadi pertanyaannya adalah bisa nggak sih kalau misalkan dari kita ikut pendidikan profesi konselor itu untuk apa namanya selain guru BK gitu loh, selain jadi guru BK tadi kan kalau sudah dijelaskan kalau kita memilihnya sebagai praktisi ada sebagai guru BK, kalau akademisi ya ikutnya S2 gitu loh. Mungkin itu sharing dan pertanyaan saya. Terima kasih, semoga bisa ditanggapi. Oke, terima kasih Mas ini. Untuk yang pertama saya serahkan kepada Pak Agung untuk bisa menanggapi dari Mas Imam. Oke, baik, terima kasih ya Mas Dwiki. Untuk Mas Imam, ya bisa. Kalau pertanyaannya bisa, memang bisa gitu. Karena memang profesi konselor itu memang disetting kita menjadi konselor umum, bukan konselor yang ada di sekolah. Kita memang disetting untuk menjadi konselor yang umum. Dan juga pelaksanaan prakteknya pun kita tidak dibatasi ya Mas Dwiki, Mas Sofian ya, tidak dibatasi hanya di sekolah. Silakan ke masyarakat, mau dimanapun boleh. Seperti konseling komunitas, saya dulu ke anak-anak ini ya, anak-anak jalanan gitu ya, anak-anak yang dalam tanda kutip yang lari dari rumah gitu, ataupun yang memang seperti anak pang dan segala macamnya. Saya ngambil itu sebagai klien di konseling. Kemudian juga yang lintas budaya, saya ngambil jauh juga kemarin. Kebetulan ada mahasiswa Papua ya,
yang di UNP ngambil olahraga, saya ngambil orang Papua jadi klien konseling lintas budaya saya gitu. Tidak menutup kemungkinan untuk Mas Imam masuk ke PPK, tidak menutup kemungkinan Mas Imam menjadi konselor yang umum. Bahkan sangat-sangat mungkin ya, dengan adanya nanti izin praktik dan segala macamnya, Mas Imam bisa buka praktik gitu. Walaupun secara pelaksanaannya sepertinya kalau untuk praktek memang ada prosedur yang cukup rumit ya untuk mendapatkan izin praktek. Tapi memang itu sebuah bentuk idealisme profesi kita. Saya rasa itu nggak apa-apa, nggak masalah gitu ya. Jadi silakan Mas Imam ambil PPK. Banyak sekali hal yang Mas Imam pahami baru ya, pandangan-pandangan baru seperti yang dikatakan oleh Mas Sofian tadi. Banyak sekali hal-hal yang di S1 lah. Ceritanya perasaan di S1 gini ya, kok pas PPK beda lagi gitu. Kita beranggapan ada perbedaan seperti itu, padahal sebenarnya memang pas di S1 kita belum bisa maksimal dalam pelaksanaannya. Pas di PPK karena praktek kita bisa paham wah ternyata begini ya harusnya begitu. Jadi memang tidak menutup kemungkinan Mas Imam, silakan saya dukung nih Mas Imam ngambil PPK, nanti pulang lagi bangun mental anak-anak pondok gitu ya. Itu sih harapan saya. Saya kembalikan kepada Mas Dwiki, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Agung. Nah, selanjutnya saya serahkan kepada Mas Sofian untuk mana. Ya, Mas Imam, tadi saya menambahkan aja ya, karena benar mengambil PPK ini tidak melulu kembali ke sekolah itu ya. Jadi ada beberapa setting, karena di sana pun ada mata kuliah yang kita dibekali itu ya. Dibekali dan dilatih kayak itu ya. Itu dua hal ya. Jadi kita mau dibekali mata kuliah itu dan kita dilatih di setting-setting yang di luar sekolah itu. Nah, itu kembali kepada Mas Imam, ujungnya tadi menjadi itu apa? Izin praktek gitu ya. Walaupun memang saya pun sedang mengupayakan itu izin untuk membuka izin praktek ya. Karena dan itu menjadi ini juga menjadi apa ya? Menjadi salah satu cara eksistensi kita, karena sekarang ini banyak sekali yang bebas sembarangan memberikan praktek, membuka praktek tanpa mereka dan mencomot nama konselor tanpa mereka mengambil pendidikan itu ya. Nah, ini menjadi PR bersama teman-teman BK menurut saya, karena itu keresahan bersama. Dan seringkali saya kalau di jam kuliah itu mesti saya tanyakan ini bagaimana ya. Salah satunya ya dari kita ya. Kita tidak bisa membendung luar kita ya. Mereka semakin inovatif, kita ya juga sama, jangan tidak bisa dengan mengeluh ya. Ya salah satunya dengan itu, teman-teman harus memperkuat profesi kita, terus sama-sama terus belajar gitu ya, terus mengedepankan apa ya, apa nih, banyak-banyak, karena ada media tadi ya, karena ada media tadi kita harus manfaatkan. Karena saya juga menarik pada saat kalau nggak salah di apa ya, salah satu kasus ya di IG, salah satu platform besar ya IG-nya itu ya. Terus mengatakan dengan nama konselor, tapi kalau nggak salah angkatannya Mas Dwiki itu juga menginterupsi, katakanlah interupsi bahwasanya orang yang dikatakan konselor itu adalah orang yang mengambil BK dan plus profesi gitu ya, bukan profesi yang lain. Itu seringkali menjadi PR kita bersama. Dan kalau Mas Imam punya itu salah satu keresahan ya, itu salah satu keresahan dan harus memang diperdalam Mas Imam itu ya. Salah satunya dengan berkontribusi dan belajar di profesi itu ya. Saya sendiri sebelum saya masuk profesi, apa sih kayak itu masih awam, tapi ternyata setelah kita masuk, ada moral sendiri, kita harus bukan menyelamatkan ya siapa kita, tapi seolah-olah kita adalah bagian kecil itu untuk bagaimana profesi kita itu eksis ya. Karena salah satunya ya banyak gempuran ya, kalau kita nggak bisa membuktikan kayak gitu ya kita digempur dengan profesi-profesi yang lain ya. Menurut saya seperti itu Mas Dwiki. Dan settingnya bebas tadi ya, kuncinya settingnya bebas, nggak harus di sekolah, nggak harus jadi guru BK, bisa juga praktek di luar gitu ya, itu bisa dibekali dari pendidikan profesi konselor, seperti itu Mas Imam. Oke, terima kasih Mas Sofian. Ingin saya sedikit menambahkan, keingat baru kemarin itu ada mata kuliah tentang permasalahan dan kode etik. Ada satu saya diberikan oleh Prof. Mungin, kami itu undang-undang mengenai kesehatan, dan di sana tertulis jelas bahwa konselor itu masuk di sana. Mengenai konselor itu masih belum tertulis secara jelas di sana lulusan PPK gitu. Jadi
ini sebenarnya peluang juga buat kita semua bahwa nanti sebenarnya di dunia kesehatan sudah mengeluarkan itu, hanya kita mau nggak kemudian untuk ke sana, mencoba di sana, dan mungkin dari pihak kampus pun membekali itu, karena ranah di kesehatan pun itu beda dengan di ranah di sekolahan. Itu yang mungkin jadi tantangan kita bersama untuk menunjukkan eksistensi kita di dunia kesehatan. Juga kita sebenarnya bisa masuk ke sana karena sudah ada undang-undang yang mengatur itu gitu. Itu sedikit tambahan dari saya, mungkin bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Saya pengen menanggapi juga nih Ya. terkait dengan yang terakhir tadi Mas Diki. Iya. Saya juga ya dulu pernah di mata kuliah kode etik ya. Iya. Itu saya pribadi kebetulan, mungkin kawan-kawan tahu ya, di IG ada yang namanya ruang konseling, mungkin kawan-kawan tahu. Kebetulan itu yang dirikannya itu alumni psikologi UI. Alumni psikologi UI, dia mendirikan namanya ruang konseling. Dan di sana yang konsultannya itu memang disebut dengan konselor. Makan diri mereka dengan konselor konsultan tuh. Dan yang mirisnya itu, yang jadi konselor itu mahasiswa semua, belum selesai kuliahnya gitu. Bahkan kadang-kadang semester 2 itu udah diberikan gelar konselor. Nah, waktu itu memang sempat kami masukkan dalam waktu mata kuliah kode etik, kami bahasakan ya. Ternyata kebetulan saya pribadi yang menghubungi ketuanya ya, leadernya atau pendirinya, foundernya ke ruang konseling. Kemudian saya DM, saya minta nomor HP, ditelepon di kelas ketika itu, ditelepon. Ternyata mereka menyanggupi jika seandainya ini dibawa ke ranah hukum, kami siap katanya gitu. Karena di undang-undang kami itu memang ada disampaikan bahwa tamatan psikologi itu memang bisa menjadi seorang konselor. Nah, ini jadi poin utama ketika itu. Saya masih ingat Prof Firman, kemudian dengan Prof Uman yang dari UPI itu menjadi yang mengusulkan kepada Kemenkumham, dan alhamdulillah akhirnya kita menang ya. Alhamdulillah kita menang. Dan beberapa kali itu kalau ruang konseling itu menggunakan istilah konselor, biasanya saya sering itu DM, Mbak, mungkin perlu diingat lagi, Mbak, atas intervensinya yang kemarin gitu dan segala macamnya. Ini betul yang dikatakan oleh Mas Dwiki, Mas Sofian tadi ya, ini bukan bentuk arogansi kita ya terhadap profesi kita, bukan, tapi ini bentuk kepedulian kita, bentuk kita bahwa kita ini punya kita loh, ini ranah kita. Kesehatan tadi dikatakan oleh Mas Dwiki, ini ranah kita nggak bisa kemana-mana, itu memang ranah kita, tanggung jawab kita begitu. Itu saya kembalikan kepada Mas Dwiki, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Agung atas tambahannya. Oke, baik teman-teman semuanya. Mohon maaf jika nanti masih ada yang ingin bertanya tapi masih belum bisa. Nanti bisa mungkin secara personal kepada pemateri mengenai PPK begitu ya. Dan sedikit informasi juga, ini bukan bermasuk untuk promosi, tapi ingin mendorong teman-teman semua. Kalau memang teman-teman semua ingin gabung di PPK, itu kemudian kalau tidak salah biasanya ada gelombang kedua di pendaftaran di UNES. Kemarin sudah di gelombang pertama sudah dilaksanakan, nanti ada gelombang kedua. Dan bagi teman-teman, kalau di UNES untuk tahun depan itu dilakukan secara luring ya. Jadi bagi teman-teman yang mungkin dari jauh bisa mulai dipersiapkan kalau memang berminat untuk melanjutkan PPK dan ingin daftar di UNES, untuk mempersiapkan itu, karena memang tahun depan sudah dipersiapkan untuk luring, tidak daring lagi untuk berkuliahan di PPK gitu. Oke, teman-teman semuanya, saya ingin melakukan foto bersama dulu dengan teman-teman. Jadi saya minta bagi teman-teman untuk bisa on cam terlebih dahulu agar kita bisa abadikan momen ini, sharing ini melalui foto.
Oke, terima kasih bagi teman-teman yang sudah on cam. Bagi teman-teman yang belum on cam, bisa on cam terlebih dahulu, saya persilakan. Oke, terima kasih buat teman-teman semuanya. Saya foto terlebih dahulu ya. Silakan bagi yang ingin masih membuka cam-nya. Masih saya tunggu. Oke. Tampilkan wajah cantik dan gantengnya dengan senyum bahagianya. Oke, saya hitung ya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. Sekali lagi. Satu, 2, 3. Oke. Terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman dan pemateri, Pak Agung dan Mas Sofyan. Terima kasih atas waktu dan ilmunya, sharingnya. Sangat bermanfaat sekali. Saya juga menambah wawasan saya tadi beberapa hal yang kemudian disaringkan. Sebelumnya, saya izin untuk menginformasikan bagi teman-teman semuanya bahwa akan diadakan seminar yang dilakukan oleh komunitas BK Menginspirasi. Seminarnya seminar internasional yang nanti akan diadakan pada tanggal 16 dan 17 Juli ini. Jadi saya mengajak kepada teman-teman semuanya untuk gabung di seminar tersebut, baik yang kemudian jadi peserta atau yang ingin jadi pemakalah karena ada call for paper-nya. Jadi silakan bagi teman-teman yang ingin bergabung, bisa teman-teman kepoin juga di Instagramnya BK Menginspirasi. Di sana sudah ada informasi mengenai seminar internasional tersebut. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman semuanya yang dari tadi pagi sampai sekarang, meskipun tadi pagi ada beberapa trouble, tetap kemudian teman-teman masih semangat untuk mengikuti sharing ini. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf dalam memandu acara sharing inspirasi yang ke-18 ini ada banyak-banyak salah kata. Saya pribadi mengucapkan mohon maaf. Mari kita akhiri acara sharing inspirasi ini dengan doa. Doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Selesai. Dari saya cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih.